Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Maulana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dengan NIM 2014-31066. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, ada baiknya saya menjelaskan dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Berikut adalah ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Saya akan membahas satu persatu tentang ejaan yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini terbit pada tahun 1901 di Indonesia. Pada saat itu bahasa Indonesia masih disebut bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Mawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Berikut adalah contoh ejaan Van Ophuijsen. Sajang dibaca sayang, oimum dibaca umum, dan seterusnya. Yang kedua, ejaan Republik atau Suwandi. Ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal dengan Suwandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Yang ketiga, ejaan Pembaharuan. Ejaan ini disusun oleh Priyono dan Katopo berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 448/S tanggal 19 Juli 1956. Yang keempat, ejaan Melindo atau Melayu Indo. Disusun oleh Slamet Mulyana dari Indonesia dan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia pada tahun 1959. Ejaan ini gagal diresmikan karena terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Yang kelima, ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan sekarang bernama P3B atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Ejaan yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD diresmikan oleh Presiden Indonesia Bapak Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian yang diumumkan pada sidang DPR itu diperkuat dengan Kepres nomor 57 tahun 1972 bersama dengan pedoman umum pembentukan istilah. Selanjutnya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, EYD telah digantikan oleh PUB, Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia. Perubahan EYD menjadi PUB dirilis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. PUB ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Terdapat 4 ruang lingkup yang menjadi acuan PUB. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Dalam pemakaian huruf terdapat 8 unsur. Yang pertama, abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam penulisan huruf kapital atau huruf besar, yang ketujuh huruf miring, yang kedelapan huruf tebal. Yang kedua, ruang lingkup PUB meliputi penulisan kata. Dalam ruang lingkup ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang ketiga, bentuk ulang. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, pemenggalan kata. Yang keenam, kata depan. Yang ketujuh, partikel. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Yang kesepuluh, kata ganti. Kau, ku, mu, dan nya. Yang kesebelas, kata sandang, si, dan san. Yang ketiga, dalam ruang lingkup PUB ada pemakaian tanda baca. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tanda baca dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik. Yang kedua, tanda titik koma. Yang ketiga, tanda titik dua. Yang keempat, tanda hubung. Yang kelima, tanda pisah. Yang keenam, tanda tanya.
yang ke-7 tanda seru, yang ke-8 tanda elipsis, yang ke-9 petik berganda, yang ke-10 petik tunggal, yang ke-11 tanda kurung, yang ke-12 tanda kurung siku, yang ke-13 tanda garis miring, dan yang ke-14 tanda penyingkat atau apostrof. Yang terakhir, dalam ruang lingkup UB ada penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia dalam perkembangan menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali. Selain itu, bahasa Indonesia juga menyerap dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.